Ustadz Fatih Karim, Ya, Ustaz. Menteri Agama mengatakan ya bahwa paham radikal itu masuk melalui dai-dai yang oleh dia disebut sebagai good looking, berpenampilan menarik gitu ya, yang hafiz Quran, bacaan Al-Qur'annya bagus, penguasaan bahasa Arabnya bagus. Nah, kemudian setelah itu membawa paham radikal setelah dipercaya. Ustadz Fatih Karim ini kan sering ya berdakwah di kantor-kantor ya, di masjid-masjid, di kantor-kantor Jakarta. Kira-kira dan saya dengar juga sering dikaitkan dengan radikalisme nih Ustadz Fatih Karim ini. Kira-kira apa sih yang Ustadz Fatih Karim dan teman-teman ya sampaikan di masjid-masjid kantor-kantor itu sehingga ini membuat resah dan gelisah sebagian pihak terutama yang berkuasa saat ini dengan tudingan radikal. Sebenarnya materinya apa itu? Sehingga satu sisi ya dituduh radikal, tapi sisi lain banyak yang berubah dengan materi-materi itu. Banyak yang hijrah ya. Banyak artis-artis juga yang hijrah. Sebenarnya materi yang Ustadz sampaikan ini apa gitu? Silakan Ustadz Fatih Karim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini merupakan sebuah kebanggaan dan sebuah kebahagiaan saya bisa diundang di sebuah channel yang menyampaikan Islam secara kafah. Channel ini luar biasa banyak ditonton oleh orang-orang yang ingin mendapatkan pencerahan intelektual dan juga pencerahan spiritual. Dan saya mendirikan Cinta Quran Foundation itu sudah berusia hampir 10 tahun. Kami masuk di kajian-kajian perkantoran, setahun itu kami punya jadwal 1.500 jadwal di seputaran Sudirman, Tamrin, Kuningan. Materi apa yang kami ajarkan? Salah satunya adalah Indonesia Cinta Quran. Jadi alhamdulillah dalam rentang waktu sekitar 3 tahun program ini digulirkan, kami sudah membebaskan 50.000 buta aksara Quran di Indonesia. Data dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2016 menyatakan bahwa 58% penduduk Muslim Indonesia nggak bisa baca Quran. Jadi program-program kami itu program-program yang membebaskan buta aksara Quran. Program-program yang nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang membebaskan buta aksara Quran, mengenalkan orang dengan buta aksara Quran jadi bisa baca Quran, apakah itu radikalisme? Di mana keimanan kita? Ketika kemudian kalamullah, ketika ada saudara-saudara kita yang tidak bisa baca Quran, kemudian saya dan Cinta Quran Foundation itu membebaskan 50.000 orang buta aksara Quran. Sekali lagi saya ingin tanyakan kepada teman-teman semua, di mana radikalismenya? Bukankah yang menyatakan pendapat ini adalah Kementerian Agama, yang seharusnya Kementerian Agama malah lebih harus membebaskan 50 juta buta aksara Quran di Indonesia. Dan kami bergerak, itu swadaya masyarakat, dananya dana publik, dihabiskan untuk publik, dan dana itu kemudian dihabiskan, laporannya juga ada, itu clear banget. Jadi apa yang kami ajarkan sebenarnya adalah mencintai Quran. Dan alhamdulillah, sejak kami berdakwah, sekarang banyak sekali artis-artis yang tercerahkan, yang tadinya tidak bisa baca Quran, mulai rajin baca Quran. Bahkan ada di antara mereka yang sebulan bisa khatam sampai 4 kali. Saya ingin bertanya, apakah itu aktivitas radikalisme? Di mana bukti radikalismenya gitu? Itu yang pertama. Mungkin yang disampaikan Ustadz Fatih Karim dan teman-teman itu bukan hanya baca Quran, tapi juga mengajak kepada penerapan syariat Islam secara kafah. Nah, itu kan yang mungkin dianggap radikal. Jadi menerapkan Al-Quran secara kafah. Iya. Bagaimana Ustadz? Kita kan sudah membaca Quran. Dan ketika kita membaca Quran, maka orang mulai sadar ketika ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu,
Hei orang-orang yang beriman. Siapa yang diseru? Orang beriman. Ngapain? Udhulu fisil mikafah. Kemudian diajak untuk masuk Islam, mempelajari Islam, mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di mana yang salah? Aspek apa yang salah? Bukankah itu juga adalah tuntutan nurani keimanan? Bukankah Menteri Agama juga harusnya seperti itu? Bukankah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil mahsyar, di yaumil hisab, akan ditanya tentang perbuatan kita, apakah sesuai dengan hukum-hukum syariah, apakah wajib, apakah makruh, apakah mubah, apakah sunnah, apakah kemudian haram. Bagaimana bisa itu dikatakan radikalisme? Kalau kemudian saya mengajak orang, Anda sholat, ya, berarti Anda harus zakat. Betul Ustadz, saya setuju. Berarti Anda harus puasa Ramadan, saya setuju. Berarti Anda perintahnya sama juga dengan Anda juga harus menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah. Di mana radikalismenya? Jangan-jangan sebenarnya ini bukan radikalisme, tapi ini latah, ini isu pesanan untuk membungkam gerakan atau keinginan kembali kepada Islam. Jadi ini ada upaya jelas menurut saya, karena secara keimanan sudah salah, secara fakta lebih salah lagi, bahkan lucu. Bahkan sekarang ini isu good looking itu jadi dagelan, jadi obrolan, jadi bahan lucu-lucuan gitu. Bagaimana mungkin dai-dai yang menarik penampilannya, bersih, kemudian dia hafal Quran, dia rajin ke masjid, dikatakan radikalisme. Jadi tuduhan nggak berdasar, bertentangan dengan keimanan. Contoh misalnya, saya sebut saja misalnya, sekarang ada komunitas namanya Hijrah Fest. Ada komunitas yang disebut dengan Muslim United. Ada komunitas yang namanya, sebut saja misalnya Musawarah, Muda, Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Itu isinya good looking semua. Tapi tahu nggak teman-teman semuanya, tadinya mereka nggak sholat. Tadinya mereka itu buka aurat, bajunya itu Masya Allah kurang bahan. Tadinya mereka itu maaf, itu pesta mabuk terang-terangan. Kemudian tiba-tiba mereka jadi nangis berdoa. Tiba-tiba mereka kemudian bersujud menyembah Allah. Di mana radikalismenya? Saya nggak paham. Saya nggak paham. Jadi tolong jelaskan dengan bobot intelektual. Kalau ngomong tuh pakai intelektual. Apalagi kementerian. Menurut saya seorang kementerian, apalagi kemudian ini kementerian sebuah negara terbesar muslim di dunia, sudah semestinya ngomong itu intelektual. Bukan ngomong ya seperti orang yang nggak pernah makan kuliah gitu, ya nggak pernah makan pendidikan gitu. Menurut saya atau ini ada, maaf Ustaz Fatih Karim, atau ini ada hubungannya dengan momen politik pilkada DKI ya, yang pada waktu itu dianggap ya masjid-masjid di Jakarta itu banyak menolak Ahok ya, atau banyak menyuarakan untuk turun ke jalan, melakukan pembelaan terhadap ketika Al-Quran dinodai. Apakah karena faktor politik seperti itu sebenarnya? Mungkin mereka mengkait-kaitkan, Ustaz. Tapi saya, alhamdulillah saya berdakwah dari tahun 97. Artinya sejak tahun 97 sampai sekarang, saya 23 tahun di jalan dakwah. Ini nggak ada kaitannya dengan isu Ahok, nggak ada kaitannya dengan isu apa-apa. Ini murni kesadaran umat Islam rindu sama agamanya. Rindu kepada Allah, rindu kepada Quran. Sekarang saya bertanya lagi, di mana salahnya Islam mukmin rindu sama ayat-ayat Qurannya? Nah, itu mungkin yang disebut radikal itu, Ustaz. Nah, itu yang saya dan karena rindu kepada ayat Al-Quran, iya. Rindu Al-Quran itu diterapkan, mungkin itu yang disebut radikal itu. Nah, bagaimana kalau berarti Rasulullah SAW itu radikal? Karena Rasulullah mengajak orang rindu kepada Al-Quran. Ya kan? Mengamalkan Al-Quran. Bahkan ingin Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang sudah ramai, Ustadz, ada komunitas X-Bank. Komunitas X-Bank itu kenapa mereka tidak mau makan uang riba? Karena mereka tahu bahwa ancaman riba itu perang lawan Allah dan Rasul. Di mana ada orang berani perang lawan Allah dan Rasul. Berat itu. Nah, makanya kemudian pertanyaan saya, radikalisme ini apa sih sebenarnya? Saya nggak nampak wujudnya. Mana wujud realnya gitu
yang membuktikan bahwa aktivitas kami di Al-Quran gitu itu radikalisme. Sekarang saya sedang membangun pesantren penghafal Quran, mencetak para penghafal Quran agar Al-Quran itu kemudian menjadi amal-amal mereka, menjadi akhlak mereka, menjadi adab mereka. Pertanyaannya, radikalismenya di mana? Sama sekali kita nggak ngelihat itu gitu, nggak ada sedikit pun apa-apa, hanya semata-mata menginginkan umat ini rindu kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya apa kekuatan materi yang disampaikan ya, sehingga materi-materi yang disampaikan oleh dai-dai yang disebut good looking itu bisa membawa perubahan yang dahsyat seperti yang Ustadz Fatih Karim sampaikan tadi. Sebenarnya kekuatannya apa gitu? Iya, kami hanya menyentuh hot button, Ustadz. Hot button perubahan itu tentunya adalah satu, iman. Sebagaimana Rasulullah, Nabi kita tercinta, Nabi SAW, beliau itu menyentuh hot button Mekah itu dengan iman. Jadi yang kami ajak, kita beriman, ya, kutiba alaikumusiyam, saum. Kita beriman, zakat. Kita beriman, sholat. Atas dasar apa kemudian hot button ini kemudian dipermasalahkan? Sejak kapan gitu? Sejak kapan sejarahnya bahwa orang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada keimanan itu dipermasalahkan? Berarti kita mengatakan secara langsung atau tidak langsung Al-Quran itu adalah sumber radikalisme. Begitu. Nah, tentu kalau itu dikatakan oleh seorang mukmin, saya khawatir, Ustaz. Saya khawatir itu tanda-tanda riddah. Tanda-tanda seseorang itu diindikasi sebagai murtad. Kenapa? Bagaimana bisa seorang yang beriman, dia meragukan keimanan kepada Al-Quran? Lah, Quran itu sumber kebenaran. Jadi yang kami ajak, Ustaz, iman. Iman aja. Boleh dilihat, kalau mau nonton YouTube, ketik saja Fatih Karim, akan keluar video-videonya itu. Semua, banyak sekali. Ada yang nontonnya jutaan, ada yang nontonnya ratusan ribuan, ada yang sekian. Ustadz Fatih Karim, satu lagi nih. Salah seorang sebutlah yang dikenal berpemahaman liberal itu mengatakan BUMN itu tidak butuh orang-orang yang seperti good looking itu. Pernah dengar ya? Pernah. Apa nggak ada pengaruhnya bagi kantor, bagi BUMN atau bagi kantor yang ada di kantor dengan adanya pengajian-pengajian seperti itu? Nah, justru ini sekarang fenomena menarik nih, fenomena menarik. Sekarang saya itu banyak mengisi di multinasional corporate. Sekarang saya tidak dibolehkan ngisi di BUMN. Banyak BUMN yang membatalkan jadwal saya. Tapi justru multinasional corporate justru meminta saya mengisi di dalamnya. Bahkan apa, Ustaz? Jangan dibocorkan, Ustaz Fatih, nanti dilarang lagi. Justru multinasional corporate itu bahkan apa? Mereka minta modul. Modul apa? Spiritual company. Dan kami buatkan ada modul namanya spiritual company. Apa itu spiritual company? Jadi karyawan itu yang jujur. Jadi karyawan itu yang amanah. Pertanyaan saya, jujur, amanah, tidak korupsi, integritas, sumbernya apa? Quran. Apa kata HR-nya? Ustadz, ini materi keren banget. Semenjak Ustadz ngisi di kami, tingkat pencurian turun. Semenjak Ustadz ngisi pengajian di kami, growth. Perusahaan kami growth. Semenjak Ustadz ngisi di kami, profit kami naik. Pertanyaan saya, salahnya di mana? Ya, baik. Ustadz Fatih Karim, terima kasih.